Pariwisata bersama Destination Indonesia. Tema hari ini wisata di era new normal. Nah, kita akan bahas wisata di era new normal seperti apa, tahapan pembukaan tempat wisatanya seperti apa, protokol barunya, dan juga dampak semua itu terhadap pengalaman berwisata pengunjung. Hari ini ada 6 panelis dari latar yang berbeda, lokasinya juga berbeda, tantangannya berbeda juga. Pertama ada Pak Yohan Tangke Salu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI Toraja, juga Ketua Badan Promosi Pariwisata Toraja Utara. Selamat sore Pak Yohan. Selamat sore. Yang kedua ada Pak Yusdi Ramatenggo, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat. Pak Yusdi, selamat sore. Selamat sore. Ketiga ada Cindy Tan, Exhibition Manager Museum Macan. Kalau ada yang belum tahu, Museum Macan kepanjangannya Modern and Contemporary Art in Nusantara. Lokasinya di Jakarta, di Kebonjeruk lebih tepatnya. Selamat sore, Cindy. Selamat sore. Yang keempat ada Ibu Mbak Anastasia Handayani, Director of Sales Pelataran Indonesia, yang sekarang sedang berada di Hutan Kota Senayan. Selamat sore, Mbak. Sore. Lalu ada Harley Bayu Sasda. Harley ini pendaki, pencinta alam, penulis buku. Mungkin ada yang pernah baca bukunya. Salah satunya Mountain Climbing for Everybody. Sekarang Harley menjadi anggota tim Perumus Protokol Pendakian Era New Normal, Federasi Mountaineering Indonesia. Selamat sore, Harley. Selamat sore. Yang terakhir, yang keenam, ada Pak Henry Aji Kusworo, Ketua Program Studi S2 dan S3 Kajian Pariwisata Sekolah Pasca Sarjana UGM, juga peneliti di Pusat Studi Pariwisata UGM. Pak Aji, selamat sore. Aji mana? Halo? Ya, selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak. Nah, selain panelis ada tim dari Destination Indonesia, ada Darwin, Ilham, Radit, dan Karina yang akan membantu proses diskusi. Saya kasih brief sebentar tentang aturan diskusinya. Jadi diskusinya 90 menit. Nanti saya akan melemparkan pertanyaan bergantian. Nggak ada presentasi dari panelis, jadi kita diskusi aja, ngobrol. Panelis bisa saling bertanya ya, jadi bisa saling bertanya, memberi komentar, dan juga akan ada sesi tanya-jawab dengan audiens. Nah, untuk audiens, nanti pertanyaannya ditulis di kolom chat di bawah layar, ditujukan ke admin. Jadi jangan direct ke si panelis, nanti saya bacakan pertanyaannya. Ditulis isi pertanyaannya, lalu ditujukan ke panelis yang mana, nanti di akhir acara akan dipilih satu pertanyaan terbaik untuk mendapatkan jam tangan dari Thomas Sabo. Jam tangannya untuk audiens ya? Bukan. Udah ketawa dulu gitu. Udah bahagia. Udah siap-siap tangan. Gak apa-apa, bahagia dikit dulu. Oke, nah, mungkin sebelum kita mulai saya kasih brief sedikit kenapa kita mengangkat tema ini gitu. Kalau saya melihatnya pertama sekitar 13 juta orang Indonesia bekerja di sektor pariwisata. Orang-orangnya yang bekerja di pariwisata sudah sangat besar, dan jumlah orang yang mendapat keuntungan tidak langsung dari sektor pariwisata jumlahnya lebih besar lagi. Nah, akibat pandemi kita semua tahu banyak orang kehilangan pendapatan, mungkin juga kehilangan pekerjaan, dan banyak usaha di pariwisata juga ditutup sementara gitu atau mengalami kerugian besar juga. Nah, bulan ini rencananya new normal akan dimulai. Banyak tempat wisata sudah dibuka bertahap. Turis, tidaknya turis domestik atau turis di lokasi di daerah sudah bisa liburan. Tapi di sisi lain ada berita buruknya ya, vaksinnya belum ditemukan. Dan angka kasus positif setiap harinya masih bertambah. Nah, kalau saya ngelihatnya wisata new normal nih, kuncinya mungkin menjaga keseimbangan antara ongkos ekonomi dan ongkos sosialnya. Jadi pelaku wisata ingin roda ekonominya berputar, tapi kita juga ingin liburan nggak justru memicu bencana baru. Jadi keseimbangan itu yang harus dijaga lewat
ya mungkin protokol baru misalnya. Diskusinya ada terbagi dalam 3 segmen. Jadi yang pertama saya ingin tahu juga kondisi mutakhir kondisi terbaru lah di setiap daerah dari semua panelis. Lalu segmen kedua kita akan bicara soal tahapan new normalnya, protokol barunya. Lalu segmen terakhir kita akan bicara soal apa sih dampak semua ini terhadap pengalaman wisata turis nantinya. Oke, kita mulai. Saya yang pertama mau ke Pak Yohan dulu. Nah, kalau saya cek tanggal 11 Juni itu jumlah kasus di Sulawesi Selatan tuh 2.524. Iya. Lalu kemarin saya cek jumlahnya sudah naik jadi 2.941. Nah, posisi Sulawesi Selatan di peringkat nasional jumlah kasus terbanyak, tadinya peringkat 4, sekarang udah peringkat 3 gitu. Di bawah DKI dan Jawa Timur. Betul. Nah, kalau di Toraja sendiri sebenarnya kondisinya seperti apa? Ya, terima kasih Mas Christian, rekan panelis yang lainnya. Memang saat ini di Sulawesi Selatan sendiri kita agak mengalami situasi di mana tingkat peningkatan positif COVID meningkat sangat jauh, sangat pesat. Dari awalnya nomor 5, 4, dan akhirnya kita nomor 3. Dan akhirnya tetapi di Toraja Utara sendiri atau Tanah Toraja secara keseluruhan, level of positive numbers itu sangat minim ya, karena setiap yang sakit pasti sembuh. Dan sampai saat ini satu-satunya kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Toraja Utara yang mendapat green zone, sehingga Green bisa kembali beroperasi. Tetapi tetap langkah-langkah supaya nantinya jika objek wisata yang akan buka, yang kami planningnya akan buka minggu depan, ini tetap menerapkan protap-protap yang sudah ada. Oke, saya mau ke Pak Yusdi. Kalau di Papua Barat, jumlah kasusnya saya lihat ya rendah ya, dibandingin daerah lain. Misalnya kemarin 209 gitu. Tapi memang bukan yang terendah di Indonesia gitu. Nah, kalau di Raja Ampat kondisinya terakhir seperti apa, Pak? Ya, ya memang kita bersyukur ya Papua Barat, ya mudah-mudahan tidak akan melonjak terus, tapi trennya sih di Papua Barat di beberapa daerah terus masih peningkatan ya. Namun kalau kita lihat Raja Ampat, kami sampai saat ini per hari ini ya kita ada 19 kumulatif yang positif COVID. Nah, 13 sudah sembuh dan sisa 6 yang kita rawat sekarang di Raja Ampat. Jadi betul-betul sekarang kita jaga betul ya, kita proteksi supaya tidak betul-betul kita selektif orang masuk ke Raja Ampat, kita jaga betul supaya tidak banyak nanti hubungan dengan luar gitu ya. Jadi kita bersyukurlah mudah-mudahan dari sisa 6 ini bisa terus menuju ke hijau lah Raja Ampat. Oke. Tapi kalau di Raja Ampat sendiri musim penyelaman ditutup sementara. Iya, memang secara musiman ya, mulai bulan Juni sampai Agustus akhir itu low seasonnya Raja Ampat, lagi musim ombak. Jadi memang ini jadwal tiap tahun gitu. Nanti kita mulai menggeliat lagi September pertengahan sampai dengan bulan Mei nanti. Jadi kebetulan juga pas ini momennya lagi low season Raja Ampat. Oke. Saya mau ke Mbak Tasya. Kalau saya ingat pelataran ada 9 penginapan. Iya, hotel resort ada. Ada yang ditutup temporer gitu? Enggak. Kita dari sebenarnya sejak ada pandemi, kita tapi dengan pembatasan. Jadi yang biasanya kapasitasnya 100%, kita hanya waktu itu bukanya 30%, 20% jadi buildingnya. Once again, karena kan pelataran itu sebenarnya dibangun di daerah yang remote, itu untuk masyarakat sekitar. Jadi kalau kita totally tutup juga kasihan yang di sekitar kita. Jadi kita masih memaintain tamu kita. Okay. Kebetulan juga karena remote area destinasinya, jadi masih banyak juga yang dari kota-kota itu sebenarnya mau escape jauh, the physical distancing. Oke.
Iya. Oke, saya ke Cindy. Cindy boleh di-unmute dulu? Ya. Ya, udah. Museum Macan tutup sejak kapan? Nah, saya juga penasaran sebenarnya karya seninya lalu diapakan saat tutup? Museum Macan itu sebenarnya tutup sebelum Jakarta mengumumkan untuk semua museum harus ditutup. Jadi dimulai dari tanggal 14 Maret. Oke. 14 Maret kita mulai tutup untuk publik. Tapi sebelumnya sempat ada sekitar 1 atau 2 minggu di mana kami beroperasi dengan udah mulai ada protokol-protokol kesehatan diaplikasikan gitu. Nah, kalau ditanya sekarang apa yang terjadi sama karya seni di Museum Macan selama tutup, saya rasa Museum Macan itu termasuk salah satu institusi yang nggak bisa 100% inaktif ya. Jadi memang yang kita tahu bahwa museum itu fungsinya sekarang berkembang banget sebagai tempat wisata, tempat edukasi, kemudian tempat orang sekarang janjian ya ketemu. Tapi sekarang fungsinya seperti kembali ke salah satu fungsi fundamentalnya, yaitu menyimpan karya, melestarikan karya, merawat karya. Jadi yang terjadi adalah masih ada anggota tim kami dari exhibition atau koleksi atau fasilitas yang secara bergantian atau berkala itu datang ke museum untuk merawat karya, melakukan pengecekan temperatur, gitu ya, kelembapan dan kondisi karya bergantian gitu. Oke, yeah. Oke, Harley, tadi unmute jangan lupa ya. Ini selama pandemi semua jalur pendakian ditutup atau ada yang masih buka? Semua ditutup tanpa kecuali. Semua ditutup. Ya. Termasuk misalnya untuk penelitian juga ditutup. Iya, tapi kalau untuk monitoring, kalau untuk di kawasan konservasi yang saya tahu untuk monitoring, pengawasan kawasan itu tetap berjalan. Tapi kalau penelitian, tapi aktivitas yang lain, khususnya untuk wisata kunjungan, ditutup sama sekali. Oke. Saya mau ke Pak Aji. Pak Aji, ini saya mau tanya pertama, kondisi di Jogja seperti apa? Lalu kedua, saya ingin tahu sebenarnya Pusat Studi Pariwisata UGM pernah menghitung nggak sih sebenarnya dampak pandemi ini bagi sektor pariwisata seberapa besar? Ya, terima kasih Mas Kris. Sesungguhnya saya ini bolak-balik ya, kerja di Jogja tapi tinggalnya di Klaten gitu. Jadi selama periode kerja dari rumah saya lebih banyak tinggal di Jogja, di Klaten gitu. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kondisi di Jogja dan Klaten pada umumnya itu ya in between gitu ya. Di satu sisi masih muncul kasus-kasus baru ya, tetapi yang sembuh juga makin banyak. Yang repot itu transmisi lokal jadi juga bertambah, tetapi beberapa sudah mencoba untuk masuk membuka tempat-tempat wisata. Itu yang saya kira menjadi penting. Nah, kampus sendiri saya kira kami baru minggu ini itu mencoba membuka untuk teman-teman administratif bekerja, tetapi saya kira masih tetap safe. Nah, kaitannya dengan dampaknya, saya kira kami di Pusat Studi Pariwisata belum menghitung secara lebih detail, hanya menggunakan estimasi yang banyak dilakukan atau sudah banyak dilakukan di lembaga-lembaga seperti UNWTO dan sebagainya. Tapi kami sendiri masih belum pernah melakukan dampak secara lebih detail. Ya, ya. Oke. Ini kita akan masuk ke diskusi segmen 2 ya tentang tahapannya normal. Jadi ingin tahu dari setiap panelis tahapannya seperti apa. Saya mau balik ke Pak Aji dulu. Pak Aji, sebenarnya untuk new normal itu ada parameter yang bisa dirujuk nggak sih? Misalnya sebuah tempat, oke, ini sudah memenuhi kriterianya untuk masuk tahap wisata new normal gitu. Itu ada nggak sih? Ya, saya kira harus ada, dan kalau belum ada harus diciptakan itu ya, karena bagaimanapun juga kan kita akan menuju ke sana. Tapi sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa COVID ini itu kan telah mengubah sistem kepariwisataan kita secara luar biasa. Nah, yang menarik adalah bahwa salah satu subsistemnya itu wisata, ini yang menjadi judul diskusi kita, itu juga luar biasa. Karena apa? COVID itu telah memaksa masyarakat untuk tetap tinggal di rumah. Nah, sayangnya diskusi-diskusi yang berkenaan dengan wisata atau wisatawan ini
itu tidak cukup memperoleh perhatian. Dan saya sebenarnya berharap diskusi kita yang judulnya adalah wisata, karena dalam konteks kita itu tourism itu terjemahannya 3, Mas Kris. Jadi wisata, pariwisata, dan kepariwisataan gitu. Nah, wisata ini lebih menunjuk kepada aktivitas sesungguhnya. Nah, ini yang selama ini justru tidak banyak didiskusikan di berbagai macam forum webinar gitu. Nah, dimensi ini juga penting. Kemudian yang lain adalah saya melihat bahwa yang terjadi hari ini itu bisa kita tempatkan sebagai sebuah momentum ya, emas untuk menuju sistem kepariwisataan yang lebih baik. Nah, ini yang saya kira menjadi penting. Indikator-indikatornya barangkali bisa kita kembangkan dari prinsip-prinsip konsep sustainable tourism gitu. Dan yang menarik adalah bahwa COVID-19 ini itu telah memaksa kita semua untuk menerapkan indikator-indikator sustainable tourism itu. Nah, oleh karena kemudian saya membayangkan kalau misalnya kita bergeser dari situasi yang chaos ya, untuk menuju ke situasi yang normal, barangkali setidak-tidaknya ya ada 3 hal. Yang pertama yang berkenaan dengan soal kesehatan itu sendiri, parameternya harus dari sana pasti. Jadi soal epidemiologi, surveillance, kesehatan masyarakat, kemudian pelayanan kesehatan. Dan saya kira ini teman-teman ahli kesehatan punya referensi banyak soal itu. Nah, yang jadi penting untuk kita adalah kita belajar betul bagaimana COVID ini kan menular lewat droplet ya, baik disebabkan oleh interaksi langsung antar orang atau perantara lewat penggunaan sarana bersama. Kemudian serta fenomena super spreader misalnya ya. Ini saya kira beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita. Nah, kemudian dalam konteks kepariwisataan sendiri, sistem kepariwisataan sendiri, itu setidak-tidaknya ada 2 hal yang harus dikembangkan. Yang pertama adalah indikator atau parameter yang berkenaan dengan wisatawan, jadi destinasi, daerah jujukan wisata, itu kita bicara soal bagaimana kita memproduksi ya produk-produk pariwisata dengan menggunakan prinsip-prinsip CAS. Saya kira sekarang pemerintah sudah mengembangkan itu dan akan diuji coba. Itu saya kira bagus, tetapi itu baru satu saja di dalam sistem destinasi. Yang kedua adalah, ini yang tadi saya katakan sering kita lupakan, itu pada subsistem konsumsi, pada subsistem wisatawan, aktivitas berwisata. Ini yang saya kira penting untuk kita cermati, karena apa? Selama ini itu kita agak lalai soal ini. Nah, ini berkenaan dengan apa yang terjadi di wisatawan. Sejak dari mulai berangkat dari rumah, proses antisipasi, travel to, ya, on-site, travel home, atau sesudah sampai di rumah. Nah, ini tahapan-tahapan yang parameternya harus betul-betul dikembangkan. Oleh karenanya kemudian saya bayangkan, ya 3 area itu menjadi penting sekali untuk mengatakan apakah kita sudah siap atau belum. Saya kira gitu, Mas Kris, sebagai awalan diskusi. Ya, Pak Haji, saya ngingetin ya, nanti videonya tolong dinyalakan, karena masih... Oh, sudah? Oh, sebentar. Masih gelap. Oh, gitu ya? Sekarang bagaimana? Masih gelap, tapi kita sambil tunggu. Oke, baik. Ke Mbak Tasya. Nah, Mbak Tasya terkait tadi soal tahapannya, new normalnya. Ya. 3 properti pelataran itu kan berada di dalam atau di sekitar Taman Nasional ya. Jadi Bali Barat, Bromo sama Komodo. Ya. Nah, protokolnya itu nanti gimana proses pembukaan dan protokolnya? Apakah harus ada koordinasi dengan pihak Balai Taman Nasional atau merujuk ke situ atau bisa bikin sendiri seperti apa? Internally kita sudah punya protokol kita untuk tamu-tamu yang memang tinggal di dalam resort. Tapi untuk area sendiri, manajemen operasional kita bekerja sama dengan Taman Nasional untuk mengadaptasi protokol-protokol yang memang sudah ditetapkan oleh daerah. Jadi kalau misalnya ada tambahan requirement dari pemerintah daerah, kita akan adaptasi. Dan at the moment, 3 lokasi tersebut, Taman Nasional sudah mengeluarkan beberapa inisiatif dan beberapa basic protokol. Kalau Komodo sudah keluar? Sudah. Kebetulan tadi pagi saya berbicara dengan Pak Abed yang dari Asita di NTT. Beliau punya dokumentasi karena Kemenpar sedang melakukan program revitalisasi
Labuan Bajo dan NTT. Kalau nggak salah 16 Juni ini atau 15 Juni ini sudah dibuka sebenarnya area Labuan Bajo. Oke. Nah kalau untuk Borobudur, kalau Candi Borobudur kan di bawah BUMN ya, PT Taman Wisata Candi. Wisata Candi, ya. Kemarin rencananya dibuka di tanggal 8. Cuman akhirnya hanya dibuka untuk area di sekitarannya Borobudur, jadi untuk candi yang utamanya belum boleh diakses. Candi. Karena mereka masih, jadi kan ada candi, terus ada sekitarannya nih. Nah ini dia, yang di area sekitar tamannya itu masih sudah boleh diakses, tapi untuk candi utamanya belum, karena mereka sedang trial and error untuk protokolnya mereka. Oke. Halo Pak Yusdi. Bentar. Pak Yusdi bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Oke. Kalau di Raja Ampat saya baca di internet ya Pak, ini sekalian konfirmasi. Katanya new normal dimulai di Oktober menjelang musim diving. Ya pertanyaannya, tahapannya seperti apa? Lalu saya baca di websitenya PADI, dive centernya PADI, itu Papua Diving yang punya Max Emmer yang di Pulau Kri, dia akan buka mulai 19 Juli, jadi lebih awal. Sebenarnya tahapannya seperti apa Pak di Raja Ampat? Ya, begini, memang kalau bicara pariwisata ya, saya sih teringat arahan Pak Presiden ya. Jadi kita tidak boleh terburu-buru dulu membuka pariwisata ya, karena pariwisata salah satu sektor yang cukup tinggi ya risikonya. Nah, kalau kita melihat arahan beliau, sebenarnya beliau ingin kita memperkuat konsep dan proses gitu. Jadi menyusun konsep yang benar tentang adaptasi kebiasaan baru, kemudian bagaimana protokol itu disusun, dibuat regulasinya, kemudian kita sosialisasi masyarakat, penyiapan destinasi wisata, ada pelatihan, ada uji coba, ada simulasi, sampai dengan betul-betul bisa diterapkan. Jadi memang saya pikir saya menganut prinsip itu, kita tidak perlu tergesa-gesa untuk membuka pariwisata. Gitu. Kita hati-hati. Ya, kebetulan juga di Raja Ampat kan sekarang lagi low season. Ini bulan Juni kita masuk tahapan musim ombak di Raja Ampat. Nah, emang Raja Ampat terkenal wisata lautnya ya, 90% wisata laut. Jadi memang musimnya bukan musim Raja Ampat sekarang. Nah, mumpung lagi musim ombak di Raja Ampat, kita gunakan waktu ini sekitar 3 bulan mempersiapkan dengan matang semua apa yang kita punya di Raja Ampat. Konsepnya, protokolnya, kemudian penyiapan destinasi percobaan, kemudian kita ada sosialisasi, ada penyiapan masyarakat, penyiapan destinasi. Jadi 3 bulan ini harapan saya semua matang dan betul-betul kita confirm ya bahwa ini bisa dilaksanakan. Nah, Oktober itu musim mulai bukanya Raja Ampat. Nah, kita berharap pada saat Oktober itu kita udah siap semua menghadapi semua menerapkan atau mempraktekkan semua apa yang kita susun bersama-sama dengan stakeholder di Raja Ampat. Jadi kalau dalam bayangan saya sebenarnya Oktober udah mulai bagus ya, udah mulai ramainya gitu. Sampai di satu sisi kita berharap COVID ini segera berakhir di Indonesia gitu, karena sekarang bulan Juli 3 bulan lah, mudah-mudahan kita akan makin melandai grafik di Indonesia. Oke. Pak, nanti Dinas Pariwisata akan mengeluarkan protokol misalnya untuk hotel, restoran, operator selam, pemandu, semua ada protokolnya seperti itu. Ya, saya kira gini, kalau kita bicara protokol ya, semua teman-teman itu udah punya semua. Jadi contoh misalnya teman-teman di PHRI pusat sudah mengeluarkan pedoman protokol kesehatan di seluruh hotel restoran, udah ada itu. Kemudian teman-teman yang di kapal, kita baru beberapa hari lalu diskusi webinar juga tentang bagaimana protokol kesehatan dalam dunia diving. Itu lagi disusun oleh Kementerian Pariwisata. Saya pikir sudah banyak yang membuat dan kita nggak perlu membuat baru. Kita tunggu semua protokol itu, kemudian kita lihat mana yang betul-betul bisa dilakukan di Raja Ampat. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi lokal. Oke. Ya, diving itu memang isu yang sensitif. Saya sempat menggali informasi dari beberapa operator. Problem terbesar adalah alat ya, karena mayoritas penyelam kan alatnya sewa ya. Ya, ada yang bawa beberapa, tapi biasanya regulator gitu, mouthpiece dia sewa, dan teknik pembersihannya ternyata sekarang khusus gitu terkait COVID. Dan betul. Itu yang obat-obatan pembersihnya itu yang nanti mungkin akan lebih menantang untuk disuplai ke tiap operator. Jadi saat ini memang lagi dibahas terus, Mas Christian. Jadi bagaimana sih protokol untuk wisata diving gitu ya?
mulai dari alatnya, bagaimana pembersihannya, kemudian bagaimana interaksi tamu, bagaimana di atas, bagaimana di bawah. Jadi semua udah lagi dibahas semua itu. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini selesai penduan untuk itu. Oke. Saya mau ke Pak Yohan. Ini saya baca di internet Toraja Utara mulai new normal di bulan Juni. Ini benar atau keliru? Lalu saya mau tahu tahapannya untuk pembukaan tempat dan aktivitas wisata di sana seperti apa? Ya, untuk saat ini Pak, sebenarnya objek-objek wisata yang ada di Toraja Utara dan Tanah Toraja sudah bisa dibuka untuk umum, tetapi hanya untuk masyarakat lokal. Karena memang jumlah positif COVID di Toraja Utara sendiri hanya 1 orang, dan di Tanah Toraja hanya 3 orang. Sehingga seperti saya bilang tadi bahwa Toraja ada dalam zona hijau, sehingga jadi kami memiliki confident untuk membuka objek wisata ini. Tetapi memang jika dikatakan terbuka secara official, baru mungkin akan akhir bulan Juni. Jadi memang kita nggak menaruh tanggal ya di bulan Juni kapan. Satu hal yang saya mau pinpoint adalah kami punya istilah di sini namanya wisata COVID, Pak. Mungkin tadi Pak Haji bilang wisata itu kegiatannya. Wisata COVID yang kami maksud di sini adalah di Toraja Utara sendiri setiap korban orang yang kena corona yang positif, kami kerjasama dengan pemerintah provinsi untuk akhirnya ditransfer ke Makassar, di mana akan tinggal di hotel dan hotel berbintang, lalu akan mengikuti kegiatan-kegiatan dan kegiatan-kegiatan itu supaya mereka nggak stres, Pak. Jadi nggak tinggal di rumah sakit, malah tinggal di hotel. Dan ini yang membuat sebenarnya lumayan banyak bisa dikatakan hampir semua yang positif akhirnya bisa sembuh karena wisata COVID tersebut. Nah, pembukaan objek-objek wisata yang kami lakukan saat ini akan kami lakukan secara bertahap dengan protap-protap yang memang sudah dilakukan. Tetapi ada satu hal yang sangat penting yang kami bahas kemarin, bahwa kesiapan masyarakat lokal di sekitar objek wisata tersebut menyambut tamu kembali. Karena kami takutkan nantinya jika objek wisata itu dibuka, apa yang akan terjadi adalah masyarakat akan berpikir bahwa oke, ini yang akan membawa penyakit dan lain-lain, sehingga kami bekerjasama dengan camat, kepala desa, semua aparat untuk memberitahukan kepada masyarakat sekitar bahwa inilah step-stepnya, dan jika ada tamu datang, kita sambut, dan jangan sampai ada kata-kata yang bilang mengatakan bahwa ini ada penyakit datang dari COVID, dan itu yang kami akan hindari, karena jangan sampai wisatanya terbuka, objek wisata terbuka, tapi masyarakatnya belum siap. Sorry Pak Yohan, saya mau konfirmasi, kan DMO, Destination Management Organization Toraja itu sudah nggak ada ya? Betul. Oke, jadi otoritas pariwisatanya di Badan Promosi Pariwisata atau di dinas atau untuk protokol misalnya? Ya. Untuk protokolnya kami langsung dari provinsi, Pak. Protokolnya bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, tetapi kami sedang dalam proses untuk pembentukan badan otorisasi pariwisata Toraja. Jadi seperti di Labuan Bajo, seperti di Toba, ini yang sedang kami godok sampai saat ini. Oke. Nah, kalau untuk protokol misalnya untuk hotel Bapak gitu, sudah dilansir gitu? Sudah, Pak. Seperti tadi diinfokan juga bahwa Pak Yusti dan teman-teman yang lain bahwa PHRI Pusat telah memberikan protokol resmi perihal PHRI harus seperti apa tindakan-tindakannya, begitu pula dengan Asita, begitu pula dengan HPI, teman-teman guide, dan kami sudah membahasnya secara langsung bersama-sama tentang apa yang kami harus lakukan, mulai dari kesediaan termogan dan hand sanitizer, dan bahwa setiap guide harus dicek suhunya dulu sebelum tur dengan tamu di hotel. Hampir semua segmen sudah kami cover yang telah kami lakukan, tetapi tentunya protokol-protokol ini akan terus berada. Oke, sorry, kayaknya koneksi dengan Pak Yohan agak terputus. Saya coba ke Cindy dulu. Cindy bisa dengar ya? Ya, bisa. Oke, di Jakarta kan setidaknya sudah 10 museum dibuka kembali. Museum Macan mau buka kapan dan kenapa nggak buka bersamaan dengan museum lain?
Nah, ya, thank you Mas Kris. Sebenarnya ini salah satu pertanyaan yang terus muncul ya setiap kali kita meeting online, bahkan di tim museumnya sendiri gitu. Kapan museum buka? Karena sebenarnya sebagai tim museum kita tuh kangen gitu untuk mengundang atau bertemu dengan publik, ya, berinteraksi dengan publik. Tapi kami juga harus mengakui gitu di dalam meeting-meeting kami bahwa persiapan pembukaan kembali Museum Macan itu layernya banyak atau penuh dengan pertimbangan yang lumayan kompleks gitu. Dan seperti yang tadi kayaknya mirip dengan Mbak Tasya bilang bahwa protokol internal itu terus berlanjut dan sudah disiapkan. Museum Macan juga sudah melakukan hal yang sama kurang lebih sejak kalau intensnya tuh sebulan yang lalu atau sebulan lebih, bahwa kami sudah mulai melakukan perhitungan ulang jumlah pengunjung yang aman, kemudian durasi yang aman untuk atau waktu yang aman untuk teman-teman publik datang lagi ke museum, kemudian ada protokol-protokol baru, fasilitas baru gitu. Kemudian seiring dengan hal tersebut juga ada diskusi dengan para perupa yang karyanya sedang dipamerkan di Museum Macan. Nah, kalau kita sudah punya paket itu seperti kayak satu set persiapan gitu ya, paket itu sendiri masih berkembang terus, dan saya yakin juga teman-teman panel yang lain di berbagai industri juga protokolnya dan persiapannya berkembang terus seiring dengan peraturan dari pemerintah. Kalau tadi Pak Yusdi juga menyebutkan bahwa protokol dari Dinas Pariwisata dan dari pemerintah itu memang sudah ada, dan kita sudah terima juga gitu. Jadi paket yang kita siapkan secara internal, sekarang kami bandingkan dengan protokol atau peraturan dari Dinas Pariwisata, peraturan gubernur, kemudian itu kami lakukan berbarengan dengan ada satu tim juga di Museum Macan yang gerak cepat gitu ya, setiap hari nontonin berita perkembangan COVID di Jakarta ataupun di Indonesia, bahkan di dunia gitu. Itu yang mungkin membuat pertimbangan kami untuk membuka museum itu lebih kompleks gitu, karena ya kalau ibarat lomba lari ya, kita lagi siap-siap di posisi aba-aba gitu, tinggal nunggu peluit. Udah nggak sabar, tapi intinya kita mau Museum Macan, kalau kami sudah memutuskan oke, kita mau buka pintu kami di tanggal sekian, Museum Macan tuh bukan jadi tempat yang hanya, maksudnya bukan cuma aman dan sehat, itu penting, dan saya yakin museum lain juga melakukan hal yang sama, tapi kita juga mau ada pengalaman yang nyaman gitu ketika orang ke museum. Jadi estimasinya udah ada kapan gitu? Estimasi pembukaan maju mundur nih, Mas Kris, belum bisa diumumkan. Tapi estimasi untuk protokolnya atau pengumuman tambahannya akan datang segera. Oke. Oke, saya mau ke Harley. Siap, udah. Oke. Banyak Traveling Indonesia kan menyusun protokol pendakian normal. Ya, ini betul ya. Inisiatif sendiri atau diminta sama Taman Nasional atau pengelola gunung gitu? Lalu protokolnya akan diapakan setelah ini? Oke. Mungkin sedikit ya kronologisnya ya. Jadi sebenarnya mengenai rencana pembuatan protokol itu sudah direncanakan sebelum puasa, malah kita sudah rencana sebelum puasa. Jadi waktu itu pikiran kita adalah pendakian gunung salah satu olahraga ekstrim. Ada potensi keramaian juga, interaksinya juga, bahkan penggunaan alat kadang bareng, peminjaman juga atau gimana. Dan ini beresiko ke depannya. Dan itu sudah kita rencanakan, sudah kita rembukan di FMI sendiri. Dan itu dihubungkan dengan standar nasional Indonesia yang 8748/2019 tentang pengelolaan pendakian gunung, yang kebetulan FMI terlibat juga dengan KLHK waktu itu. Nah, setelah sebelum puasa itu, masuk ke bulan puasa, terus kami saya komunikasi langsung dengan Dirjen KSDAE dan Pak Direktur PJHK juga mulai membicarakan tentang persiapan kalau nanti pendakian dibuka. Memang sih pembicaranya waktu itu keseluruhan kegiatan di Taman Nasional kalau diselenggarakan ya, tapi ketika saya mengkhususkan kita karena di federasi, mengkhususkan di pendakian gunung, ini kalau dibuka kayaknya nanti kita harus sudah jauh-jauh hari sudah harus punya protapnya, sudah harus menyiapkannya.
Jangan sampai begitu nanti dibuka, pengelola nggak siap, kaget gitu loh. Ini akan kita waktu kita apa yang kita pikirkan. Nah, akhirnya sebulan itu kita udah mulai susun dan kita udah kasih diskusi-diskusi dengan pihak LHK dan KSDAE. Terus akhirnya sampai KSDAE sih sekarang KSDAE udah menyusun ya, nanti akan turunannya dari surat edaran dari Dirjen sendiri. Tapi kalau dari FMI sendiri yang sudah kita buat itu kemarin terakhir revisi ketiga, kita udah sampai revisi 3 tadi sama dengan panelis lain. Jadi kita terus mengupdate informasi-informasi perkembangan dunia wisata dan terus pendakian gunung, bukan hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri tentang pendakian gunung seperti apa di kawasan. Dan akhirnya untuk revisi 3 ya udah sudah kita serahkan. Jadi kita serahkan itu yang udah kita susun, kita serahkan kepada pihak yang terkait. Jadi kita koordinasi dengan pihak terkait yang nantinya notabene mereka yang punya kekuatan untuk misalnya mengadopsi ini caranya aturan seperti ini, dan nanti akan disesuaikan oleh wilayah dan kondisi masing-masing. Karena kan berbeda-beda ya. Karena salah satu yang kepentingannya adalah yang kita khawatirkan ketika terjadi kecelakaan misalnya, ketika pendakian terjadi kecelakaan, udah sampai puncak gunung nih, tiba-tiba ciri-cirinya menunjukkan gejala COVID. Bagaimana penanganannya? Medannya udah susah, apakah harus pakai hazmat ke sana, kan nggak mungkin gitu loh. Nah ini salah satu risiko-risiko yang sudah kita pikirkan. Ini makanya ada saran-saran rencana pembukaan hanya kegiatan one day trip di kawasan situ, tidak ada pendakian menginap nantinya. Jadi ada beberapa hal yang sudah kita rencanakan buat pengelola nanti seperti apa, aktivitas seperti apa, syarat kita, dan buat pendaki sendiri itu banyak banget protokol yang harus mereka udah harus siap dari mulai sebelum berangkat, di perjalanan sampai lokasi, aktivitas seperti apa itu udah harus disiapkan. Itu loh, Chris. Oke Pak Aji, saya mau tahu nih, kan protokol ini jadi kata yang sekarang banyak dibahas setiap industri dan sektor. Cuma terbitnya nih nggak top down gitu. Saya nggak tahu ini bagus atau salah, tapi kalau di negara lain, pemerintahnya menerbitkan dulu, biasanya dari kayak kepala gugus tugasnya gitu. Di Jerman, di Swiss, jadi Federal Health Authority-nya nerbitin dulu, lalu industri mengadopsinya gitu. Nah, cuma di Indonesia kan kayak Dinas Pariwisata Jakarta nerbitin, Kementerian Pariwisata belum gitu. Masih disusun gitu. Nah, pelaku ada udah bikin, kalau hotel chain merujuk pada kantor pusatnya gitu. Ini sebenarnya pelaku harusnya gimana sih? Ya memang begini, di dalam konteks Indonesia ini kan spesifik ya. Jadi pendekatan bottom up dan top down itu luar biasa, bekerja luar biasa. Terlepas dari bahwa kita sekarang sesungguhnya menghadapi satu situasi yang sangat shocking gitu ya. Belum pernah kita mendapati situasi seperti ini, tapi di beberapa negara itu biasanya kalau tidak top down ya bottom up gitu. Tapi di kita itu sejak reformasi ini berhadapan pada situasi yang top down bekerja, yang bottom up juga bekerja. Ini yang jadi repot. Nah, repotnya kalau kemudian secara substantif ini tidak saling mendukung gitu, tidak paralel gitu. Nah, kalau kemudian pertanyaannya adalah apa kira-kira yang harus dikerjakan oleh teman-teman frontliner industri pariwisata, ya mau tidak mau seperti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Cidi saya kira atau Mas Bayu ya, yang mencermati seluruh protokol itu, meskipun tadi ini dilahirkan oleh soal situasi yang tidak terkoordinasi gitu. Mau tidak mau, kita harus mencermati seluruh protokol itu. Kenapa? Karena wisatawan itu berhadapan dengan total protokol itu. Jadi saya takut sesungguhnya wisatawan itu berhadapan dengan rimba raya protokol gitu. Nah, yang jadi tantangan teman-teman industri pariwisata adalah mencoba melakukan sinkronisasi atas berbagai macam protokol itu. Kenapa? Karena di mata wisatawan itu ya mereka nggak tahu ini protokol siapa, tapi protokol itu ada di hadapannya. Nah, menjadi penting untuk kemudian teman-teman frontliner itu melakukan sinkronisasi dan kemudian mengambil posisi untuk menerapkan itu semua, memastikan bahwa wisatawan itu mengikuti seluruh protokol yang disyaratkan. Karena bisa saja Jakarta bikin ini, provinsi bikin itu, kabupaten kota bikin itu, tetapi barangkali asosiasi profesi juga bikin ini gitu ya. Itu yang saya kira menjadi sangat-sangat penting. Jadi sinkronisasi nggak ada opsi lain, Mas. Jadi
teman-teman frontliner itu ya sinkronisasi, mengakomodasi berbagai macam protokol itu kemudian ditampilkan dalam sebuah totalitas protokol. Oke. Pak, saya mau tanya satu hal, ini agak di luar tapi terkait, karena saya lihat banyak kalkulasi tentang kerugian sektor pariwisata akibat pandemi. Iya. Jadi saya coba cari, ada nggak sih kalkulasi untuk memulai wisata di era new normal gitu? Karena kalau saya lihat adaptasinya lumayan bisa sangat mahal ya. Misalnya di beberapa tempat, pintu sekarang sistemnya touch free. Artinya gagang pintunya dilepas dengan sistem dorong itu diganti. Lalu self check-in, berarti harus install mesin atau software. Beberapa hotel menyediakan tenaga medis tambahan. Di kapal pesiar, sistem prasmanan diganti sistem à la carte atau setidaknya bukan self-service lah. Jadi harus ada waiters tambahan buat nganterin makan. Nah, ini kan biayanya besar. Jadi normal bisa dibilang kayak bakal menambah biaya ke sektor yang sedang terpukul industrinya. Ya, persis. Saya kira memang ini kan sudah jatuh tertimpa tangga kira-kira begitu. Jatuhnya saya tidak punya referensinya tadi karena saya belum menghitung lebih detail. Jadi, tapi ketimpa tangganya ini ya. Jadi harus ada extra effort, extra investasi gitu. Karena new normal itu maknanya jelas. Ada infrastruktur, ada SOP baru yang selama ini barangkali tidak pernah dipikirkan gitu ya. Jadi itu yang jadi menarik adalah akan berimplikasi pada biaya perjalanan wisatawan. Biaya berwisata itu perpeknya makin tinggi. Nah, ini produk jasa transportasi, hotel, makan, minum, dan lain-lain fasilitas perjalanan wisata, itu akan berada pada situasi yang tidak ada pilihan bila ingin tetap beroperasi, kecuali menerapkan SOP CHS ya, cleanliness, kemudian health, dan safety gitu. Ini bisa berarti harus menerapkan pembatasan daya tampung, penambahan fasilitas dan prosedur baru yang semuanya butuh pembiayaan dan investasi. Nah, pengusaha ini kan pasti memperhitungkan keuntungan. Bebannya ya kira-kira akan dialihkan kepada konsumen. Itulah kenapa kemudian tadi harga per pack kira-kira akan tinggi. Ya, bahwa willingness to pay itu soal yang lain. Ya, dalam konteks ini barangkali subsidi pemerintah itu pada industri pariwisata itu akan bisa membantu mengurangi naiknya ongkos berwisata. Nah, yang repot ini kan begini, Mas. Skema pemerintah itu baru di level ini insentif untuk industri pariwisata untuk tadi mengurangi kesakitan akibat jatuh itu tadi ya. Tertimpa tangganya belum. Tertimpa tangganya ini belum dihitung. Nah, yang jadi menarik juga adalah wisatawan ini kan kelihatannya belum memperoleh perhatian, insentif gitu kira-kira, ya. Padahal kalau berkaca kepada Undang-Undang 10/2009, di mana yang diatur juga adalah soal wisata, soal melakukan aktivitas berwisata, maka mestinya negara juga harus mengambil peran, bukan hanya dalam konteks memfasilitasi industri, the provider, ya, product provider untuk tadi ketimpa tangganya itu, jatuhnya itu tidak sakit amat, tetapi mestinya juga disiapkan skema untuk wisatawan agar bisa memperoleh kesempatan untuk berwisata. Ini yang juga menjadi sangat-sangat penting. Realnya seperti apa, Pak? Insentif buat wisatawan itu? Ya, misalnya soal pengurangan misalnya biaya untuk PCR misalnya untuk mereka yang akan melakukan perjalanan misalnya itu ditanggung misalnya. Ini kan soal-soal yang barangkali juga penting untuk kita diskusikan. Sampai hari ini kan kita tidak pernah mendiskusikan insentif untuk mereka yang akan melakukan perjalanan. Meskipun ya sekali lagi kita masih pokok atau kemudian memusatkan perhatian kepada produksinya, tapi konsumsinya belum bisa menjadi perhatian. Jadi better consumption itu belum menjadi bagian dari intervensi kita. Oke, makasih. Ini sekalian menarik tadi isu yang dilempar Pak Aji. Kalau audience di sini ada yang mau mengajukan real insentif yang diharapkan dari pemerintah apa? Jadi menarik. Ya. Ingin tahu sebenarnya dibutuhkan wisatawan sebenarnya apa gitu. Nah, saya mau coba cari pertanyaan dari audience. Ini ada yang sebenarnya bertanyanya tentang Candi Borobudur, tapi ini saya coba tanya ke Mbak Tasya aja ya. Iya, boleh.
apakah sudah ada dari Indri, apakah sudah ada rencana pembuatan zona Candi Borobudur di satu ruangan khusus untuk wisatawan tanpa harus ke zona inti. Jadi sistem zonasi, misalnya di Borobudur orang hanya boleh sampai di satu undakan pertama gitu, misalnya nggak boleh sampai ke stupa paling atas gitu. Atau unfortunately at the moment saya belum ada update-nya, Mas. Kemarin hanya masih belum boleh ke candi utama itu aja. Oke. Ini mungkin yang Pak Aji yang dari Klaten ya Pak, Jogja mungkin lebih tahu karena Prambanan kan under satu manajemen tuh dengan Borobudur. Ya, saya tidak dapat update juga yang lebih detail terkait dengan zonasi ya, tapi saya kira yang kita bicarakan kan zonasi dalam konteks respon terhadap COVID ya. Tapi kalau zonasi ini zona 1, zona 2 dan sebagainya mengikuti JICA plan itu saya kira satu soal ya, tapi ini mungkin dalam hubungannya dengan COVID. Saya tidak dapat atau belum memperoleh input. Ya, belum ada update, Pak. Mungkin saya update sedikit, saya 2 minggu lalu telepon sebenarnya ke PT TWC, saya tanya update kapan buka, dan jawabannya bulan ini akan mencoba simulasi new normal. Kemungkinan bukanya di bulan Juli, candinya. Tapi ya itu update 2 minggu lalu, saya belum tahu perkembangannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Diah Ayu Arini, saya mau lempar ke Pak Johan deh ya. Ini pemerintah hendak membuka sektor pariwisata secepatnya, tapi melihat masyarakat masih takut dan skeptis, sebagian besar akan memilih tidak pergi sampai tahun 2021. Bagaimana Anda yang bergerak langsung di sektor pariwisata mempersiapkan diri atas ketidakpastian? Intinya, kalau turisnya nggak datang juga, gimana gitu Pak solusinya untuk bisnis pariwisata di Toraja misalnya? Ya, seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa pandemik ini bisa dikatakan 10 kali sampai 12 kali lebih parah dibandingkan serangan terorisme. Sehingga memaksa untuk kita tidak bisa keluar rumah dan tidak bisa berusaha. Yang kami lakukan dari segi hotel dan restoran pastinya dengan cutting fixed cost, di mana staff harus di-cut sampai level yang banyak hotel yang harus tutup, restoran yang harus tutup. Tetapi ada pivot, teman-teman di Makassar, beberapa hotel di Makassar akhirnya berjualan frozen food, Pak. Karena untuk supaya tetap survive, restoran tetap buka, dan ini kami sudah sharing sampai ada yang ngomong kita ini jual kamar sekarang jual frozen food gitu. Sampai di posisi kami ada yang jual hand sanitizer, ada yang jual disinfektan, just to survive, just to get used to it dan get past this. Dan ini yang kami lakukan, tetapi memang ini hanya akan bisa bertahan sampai 4-5 bulan ke depan jika situasi ini terus berjalan dengan keadaan di mana biaya listrik sangat tinggi dan belum ada keringanan sama sekali untuk pelaku pebisnis. Ini akan terus memukul sampai akhirnya mungkin impact-nya seperti dikatakan di media-media bahwa 50 juta orang akan kehilangan pekerjaan dan sebaliknya. Tetapi kita tetap positif bahwa kedepannya akan jauh lebih baik, Pak. Dan sesuatu yang mungkin saya bisa tambahkan sedikit bahwa walaupun animo masyarakat mau keluar dan mau ngafe, mau ngopi dan makan di restoran, tetapi masih ada ketakutan itu tersendiri. Itulah kenapa e-commerce sekarang jualan makanan online sangat meningkat, dan ini yang sedang kami lakukan supaya tetap bisa bertahan. Oke, Pak Yusdi, saya mau nanya, ini pertanyaannya sama sebenarnya dari Mbak Diah tadi, cuma saya refresh sedikit. Kan Bapak dari sudut otoritas lah ya, dari sudut pemerintah gitu. Ketika banyak pelaku industri pariwisata kehilangan pendapatan, mungkin kehilangan pekerjaan, itu ada sistem insentif atau bantuan atau seperti apa sih Pak kalau di Raja Ampat? Ya, kalau gini, saya tadi mau menanggapi yang pertama ya. Bagaimana sih supaya ini kan kita belum pasti semua nih Mas Christian ya. Nah sebenarnya arahan Presiden jelas ya. Memang dalam situasi seperti ini itu memang kita ini ada perubahan referensi liburan ya masyarakat kita gitu. Pada saat ada pembatasan di mana-mana, susah naik pesawat, susah naik kapal, saya pikir ya memang susah untuk menggerakkan orang jalan-jalan gitu ya.
harga tiket lebih murah dibandingkan harga PCR misalnya. Jadi orang akan berpikir, wah, kalau saya PCR tes, wah, gimana nih bisa berrekreasi gitu. Nah, sebenarnya ada satu hal yang penting. Yang pertama adalah kita kembangkan wisatawan domestik lokal dulu gitu. Jadi kalau kami di Raja Ampat misalnya, ya kita akan lebih maksimalkan orang Raja Ampat terus orang Sorong Raya gitu untuk berwisata secara lokal. Gitu. Jadi tidak perlu harus naik pesawat yang harganya mahal, kemudian harus PCR tes yang mahal juga. Jadi kita kembangkan yang lokal-lokal dulu. Mudah-mudahan dengan yang lokal ini ya, hotel ada tamunya, homestay ada tamunya gitu. Karena walaupun lokal, tapi kan kita misalnya 3 bulan nih di rumahnya atau kerja di mana, kita agak stres. Nah, dengan kita liburan lokal, orang bilang sekarang staycation ya. Nah, saya pikir ini punya potensi lain untuk bisa menghidupkan teman-teman di industri gitu ya. Jadi saya pikir itu bisa dorong untuk yang lokal dulu gitu, karena emang ini yang punya potensi besar untuk bisa menggerakkan wisatawan gitu, tanpa harus dibatasi dengan susah naik pesawat, harus pakai izin macam-macam, kemudian harus swab dan macam-macam gitu. Nah, lokal yang kita dorong di Raja Ampat. Yang kedua, lagi booming juga sekarang virtual tour gitu. Jadi saya pikir teman-teman HPI, teman-teman yang pengelola destinasi bisa mengembangkan virtual tourism gitu. Jadi adalah sedikit pendapatan buat mereka dalam rangka menunggu yang hal-hal yang tidak pastian ini. Jadi saya pikir tergantung dari masing-masing daerah, tergantung dari masing-masing teman-teman. Hikmah COVID ini akan meningkatkan kreativitas gitu. Jadi memang kita lagi susah, tapi di sisi lain siapa yang banyak ide, banyak kreativitas, dia akan makin survive dalam menghadapi hal seperti ini gitu. Nah, khusus untuk insentif misalnya, Mas. Saya berharap ya kita dorong domestik nih. Kenapa? Karena yang asing pun kita belum tahu kapan dibuka untuk international flight. Ya. Nah, mudah-mudahan domestik bisa, kan domestik udah mulai jalan. Nah, tapi kendalanya adalah harga tiket pasti mahal tadi kata Pak Haji. Ya. Dengan pembatasan pesawat pasti akan naik gitu. Nah, kira-kira ada nggak insentif misalnya tiket ditanggung negara sekian gitu. Jadi seperti itulah kira-kira ke depan. Sehingga animo masyarakat untuk jalan-jalan di Indonesia itu ada, gitu. Walaupun dalam kondisi pembatasan di mana-mana gitu. Oke. Itu poin yang menarik ya untuk kreatif di masa sulit. Karena emang saya lihat banyak orang yang nggak cuma industri pariwisata, jadi menekuni bisnis baru, masak, delivery, bikin kue kayak gitu. Jadi hotel-hotel juga lebih mendorong restorannya misalnya untuk jual makanan delivery. Ini masih bicara soal uang, saya mau ke Cindy. Pertanyaan dari Dewa Gede Satria. Bagaimana bisnis model Museum Macan di era new normal? Di satu sisi harus membatasi pengunjung, di sisi lain harus mengatur cash flow antara cost dan benefit. Wow. Harus buka dapur. Buka dapur ya. Boleh share sedikit. Jadi sebenarnya untuk background story aja bahwa museum itu sebenarnya kan foundation ya, yayasan. Jadi sebenarnya walaupun persaingannya atau arenanya itu di bidang pariwisata atau disetarakan kadang-kadang dengan shopping mall dan lain-lain, tapi identitasnya masih yayasan gitu. Foundation. Jadi kalau ditanya secara komersial itu sebenarnya memang kita kesulitan untuk survive ya di ranah itu, karena kita mau menyajikan yang nilai-nilai museum seperti edukasi, kemudian pengetahuan seni dan lain-lain kepada masyarakat yang sebenarnya susah nih di label harga gitu kan, nggak ada price tag-nya, tapi di sisi yang lain kita juga harus survive karena banyak cost yang keluar. Ada hal-hal seperti yang diperbolehkan dan di Museum Macan itu mungkin selama ini seperti shop, kita punya Museum Macan Shop, dan nantinya ketika kami boleh buka lagi, kami juga kan memang termasuk salah satu museum yang menerapkan sistem tiket ya kepada pengunjung gitu, dan saya tahu bahwa nggak semua museum menerapkan sistem itu, tapi karena kami museum yang di bawah naungan swasta, kami menerapkan sistem itu juga sebagai upaya untuk cover cost pengeluaran itu juga gitu sih sebenarnya. Oke, saya balik ke pertanyaan dari saya.
sekarang kita masuk ke segmen 3, dampak bagi turis seperti apa. Saya mau ke Harley dulu. Nah, Harley, kalau di gunung api di Indonesia kan jumlahnya lebih dari 120 gitu. Gunung tidak berapi lebih banyak gitu. Nanti sudah ada timeline nggak sih? Kapan akan dibuka jalur pendakian gitu? Dan gunung mana saja yang akan dibuka, itu publik bisa melihatnya di mana? Kalau mengenai timeline kapan gunung akan disegerakan kegiatan pendakiannya, kalau ini ya, kalau saya sendiri kalau khususnya di gunung-gunung di kawasan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam yang saya tahu, sampai saat ini belum ada tanggal pasti, kapan akan dibuka, karena prinsipnya tadi kehati-hatian, kesiapan tadi protokolnya. Jadi kesiapan pengelolanya mulai dari harus dari staf, pegawai, mitra di situ, masyarakat lokal yang semuanya beraktivitas di kegiatan pendakian. Ada base camp, ada penjual cindera mata, ada tempat penyewaan alat. Itu kan semua harus disiapkan. Jadi itu semua yang sedang disiapkan. Jadi sampai saat ini belum ada timeline-nya. Ya, kalau untuk di luar kawasan, konservasi, kemarin beberapa memang sudah ada yang mengatakan akan dibuka, tapi sampai sekarang tetap belum. Yang jelas timeline-nya sampai sekarang belum ada kepastiannya. Masih menunggu protokolnya harus siap dulu. Soalnya ngeri banget kalau begitu dibuka ada satu yang kena misalnya positif, tenaga kesehatan akan kesulitan, nanti akan ditutup lagi, apalagi belum karena masyarakatnya, belum sekitar situ, semuanya efeknya banyak banget. Apalagi juga kita kalau di kawasan konservasi sendiri itu menghindari jangan sampai terjadi nanti ada berita misalnya, terjadi klaster baru, episode baru dari Taman Nasional ini atau dari pendakian Gede. Waduh, beritanya jadi luas, jadi efeknya menjadi lebih besar lagi. Itu yang jelas gitu. Oke, kalau misalnya belum tanggalnya belum tahu ya, tapi kan kamu misalnya di FMI sudah nyusun protokol gitu. Nah, kan pertanyaannya pengawasannya seperti apa gitu. Misalnya saya baca daki harus pakai masker. Saya nggak tahu sih daki pakai masker pasti ngap banget ya. Kalau pengalaman saya pribadi tanpa masker aja susah nafas gitu pas daki. Nah, misalnya daki pakai masker, lalu yang mengawasi itu siapa dan apakah misalnya dalam protokol FMI, apakah ada penalti gitu buat orang yang melanggar? Kan FMI sendiri nggak bisa menekan ya. FMI sendiri nggak punya kekuatan menekan. Tapi karena kalau sekarang sendiri FMI, Federasi Mountain Indonesia sebagai federasinya pendakian gunung di Indonesia, punya ada nota kesepahaman dengan KLHK dan ini KSDAE. Paling kita serahkan ke KLHK, KSDAE dalam hal ini, dan mereka yang akan membuat aturan sesuai kondisi wilayah masing-masing pendakian gunung. Nanti kalau saya kemarin sih akan ada sanksi sih katanya sih kalau tidak ada yang melanggar ya. Mana itu tetap pengawasan sendiri. Kalau tadi ngomong masker nih Mas Fikri, ini masker emang lagi rame. Tapi kebetulan beberapa hari lalu saya diskusi dengan Dr. Sophie, dia sport medicine, juga dengar juga di salah satu media, Dr. Michael juga sport medicine. Pendakian gunung itu memang termasuk kegiatan aktivitas berat ya. Jadi maskernya itu penggunaannya istilahnya sesuai kebutuhan. Jadi kalau di base camp, di tempat-tempat yang berpotensi bertemu orang banyak, semuanya itu harus dipakai. Tapi ketika mulai jalan mendekati, misalnya trekking itu dikasih tetap harus ada jaga jaraknya, tapi begitu tetap boleh dilepas, kan udah agak longgar ya. Tapi begitu ada potensi beristirahat, ketemu di shelter atau di pos, itu harus tetap pakai lagi. Jadi tetap nggak boleh karena risiko. Apalagi ketemu. Tapi intinya berarti harus mengandalkan kesadaran setiap pendaki ya, karena nggak mungkin ngawasin. Iya, kalau udah di jalur nggak mungkin. Tapi kalau masih di gate, di base camp, di lokasi itu akan diawasi oleh pengelola. Itu akan diawasi. Tapi kan nanti ada informasi-informasi yang sudah disiapkan oleh pengelola, kita sarankan itu. Oke. Saya mau ke Mbak Tasya. Mbak Tasya, kalau tamu mau reservasi gitu, misalnya di pelataran Menjangan atau Komodo gitu, itu harus bawa dokumen apa sekarang? Mbak Tasya bisa dengar? Mbak Tasya? Mbak Tasya baru masuk lagi nih, Mas Kris. Halo, Mbak Tasya bisa dengar? Boleh diulang pertanyaannya, Mas Kris?
Enggak, sebentar mau ngetes dulu. Dia bisa dengar. Mbak Tasya? Hilang ya? Oh iya. Oke, bisa Something kedengaran bisa. suaranya? Bisa. Iya, saya mau tanya kalau tamu mau check-in gitu, harus bawa dokumen apa aja? Ada dokumen ekstra yang harus dipersiapkan atau formulir lain yang harus diisi gitu? At the moment tidak, karena kita percaya screening ke area destinasi sendiri itu mulai dari airport masuk ke kota itu sudah lumayan ketat. Jadi yang harus kita edukasi ke customer adalah how they have to be aware about their health and safety, supaya mereka juga sadar bahwa saya nggak boleh pergi nih kalau kayaknya badan saya menunjukkan tanda-tanda tidak sehat. Jadi kita harus mengedukasi mereka. Nah, dari situ, instead of kita pakai paperwork yang dengan poin 1, 2, 3, 4, this is what you have to do, kita sebenarnya memberikan dalam bentuk video. Kita kirim ke mereka, be aware of this epidemic, seperti itu. Kalau riwayat perjalanan gitu, ditanya nggak? Kalau riwayat perjalanan tidak, karena kita bukan medical ini ya Mas ya, bukan medical institution ya. Jadi kita lebih ke edukasi ke customer saja, dan pasti pengecekan pada saat masuk ke properti kita, termogan dan disinfektan. Kita ada satu produk itu kita beli dari LIPI kalau nggak salah, itu produk Indonesia. Jadi dia pakai nanomist seperti itu, full body, itu disinfek. Oke, ini pertanyaan berandai-andai sih. Misalnya orang udah bayar, udah reserve ya, terus udah bayar, lalu sampai ke pelataran dicek suhunya melebihi ambang batas gitu. Itu yang terjadi seperti apa? Dikembalikan uangnya? Kita kembalikan dengan mohon maaf sekali tidak diperkenankan masuk. Oke. Gitu. Karena ya kita harus menjaga kesehatan, keselamatan staf kita juga, which is priceless kan Mas? Iya benar. Oke. Saya mau ke Pak Yohan. Pak Yohan bisa dengar ya? Bisa, Pak. Ya. Oke, saya kan kalau kita petakan aset wisata andalannya Toraja ya, misalnya ya kompleks makam, Londa, Lemo gitu, lalu kompleks Menhir misalnya, Rantai Kalibuang, juga ada kampung adat, kampung tenun gitu. Ya. Nah, ini semua pengelolanya gitu. Ini kan di tangan warga ya gitu. Betul. Mayoritas. Itu mereka sudah tahu gitu apa yang harus dilakukan ketika turis datang gitu. Nah, ini dia sebenarnya challenge yang sangat besar, Pak, karena 90% objek wisata yang ada di Toraja Utara dan 80% di Tanah Toraja dimiliki oleh keluarga atau yayasan gitu, dan mereka mempunyai struktur SOP yang berbeda-beda. Yang benar-benar kami lakukan adalah dari pihak pemerintah untuk terus memantau, menghimbau, dan mengecek apakah objek wisata ini bisa dibuka atau enggak. Sudah hampir 1,5 minggu protokol-protokolnya diberikan dan masih terus dicek, dan jika dari objek wisata tersebut ada yang tidak melakukan protokol tersebut, tidak akan diberikan green light untuk buka. Jadi memang walaupun sudah dikatakan bahwa akhir bulan kita akan buka dan akan ada pengecekan-pengecekan secara random, dan sudah ada beberapa yang tidak lolos, dan ini akan tidak dibuka, Pak. Dan ini sebenarnya memerlukan kesadaran dari pihak HPI, dari guide, dan dari travel agent untuk membantu, karena banyak yang di objek wisata ini masih teman-teman kita yang kurang mengerti teknologi, dan saudara-saudara kita juga yang masih belum mengerti pentingnya ini apa loh, seperti itu. Jadi kita sangat berhati-hati, dan protokol-protokol ini terus kita lakukan secara bertahap. Saat ini simulasinya terus dilakukan, makanya hanya buka untuk objek wisata ini hanya buka untuk masyarakat ber-KTP lokal aja, Pak, begitu. Saya mau tambahkan sedikit mungkin Pak Christian soal insentif. Toraja Utara adalah kabupaten pertama di Indonesia yang di mana pihak PHRI, Asita, dan terutama PHRI, kami minta kepada Bupati supaya PP1, pajak PP1 itu dihilangkan selama 6 bulan, dan berhasil, Pak. Jadi semenjak bulan 5 kemarin, dan kita targetnya sampai Desember, dan mungkin tahun depan mungkin akan bertahap,
supaya warung-warung, restoran, kafe-kafe ini dan juga penginapan dan hotel tidak di-charge 10% yang lari ke Pemda. Dengan begini akan memberikan stimulasi dulu supaya karyawan yang mungkin kita cut 20% dengan adanya mulai market lokal bisa mulai perlahan masuk lebih banyak karena relaksasi pajak itu. Gitu. Oke. Pak, kalau Rambu Solo kan biasanya diadakan di tengah tahun ya, karena pas musim liburan anak sekolah, keluarga bisa berkumpul. Ini sudah ada yang merencanakan mengadakan upacara Rambu Solo? Belum bisa, Pak. Semua upacara adat ditutup dan tidak diperbolehkan, termasuk wedding. Apalagi Rambu Solo, karena itu adalah sangat crowded. Makanya sekarang saya lose weight karena nggak makan daging, Pak. Kalau di acara Rambu Solo itu banyak banget, Pak Christian berapa kali ngelihat banyak daging di sana sini. Sampai pemerintah yakin dan sampai masyarakat juga siap, kita setiap Rambu Solo akan dibuka kembali. Jika ada sanak keluarga mungkin yang meninggal dan harus dikubur, maksimum 20-30 orang yang bisa hadir di acara pemakaman tersebut, dan bukan pemakaman adat, lebih ke pemakaman secara religi. Oke. Nah, ini begitu besar ya dampak pandemi sampai cara orang mempraktekkan adat sekarang harus diubah juga gitu. Betul. Oke, saya mau ke Pak Yusdi. Pak Yusdi, Pak sempat bicara ke media tentang sistem satu pintu. Boleh dijelaskan, Pak, itu sistemnya seperti apa dan kapan diterapkan? Ya, jadi ada dua hal, yang online dan offline ya. Kalau online itu kita ada sistemnya, kita lagi kembangkan sekarang. Jadi semua orang kerja 4 wajib registrasi di sistem yang kita buat sekarang, dan sekarang lagi kita bangun gitu. Oke. Itu online di pelabuhan di ibu kota di Waisai. Gitu. Jadi orang turun dari kapal ya langsung ada khusus tim yang akan menangani itu di daerah Jam 4 secara online ya. Jadi orang bisa booking dari mana-mana aja gitu. Yang jelas udah terregister bahwa dia masuk ke Jam 4 udah resmi gitu. Okay. Nah, ada yang offline. Offline itu 2 pintu utama ya. Di Waisai satu di Misol, Pak. Jadi di sana karena ya kita juga butuh pelayanan untuk wisatawan ke Raja Ampat untuk mengecek tadi protokol. Jadi orang yang masuk ke Raja Ampat kita pastikan bahwa semua itu mereka sudah aman gitu ya. Ada tim medis yang akan mengecek soal dokumen bebas COVID pada wisatawan itu gitu ya. Kalau dia lolos ya kita berharap semua orang yang berwisata di Raja Ampat apakah masuk ke resort atau ke objek wisata udah aman lah gitu. Jadi kita berharap dengan kita screening di pintu masuk itu akan memudahkan teman-teman industri lebih mudah untuk menghandle tamunya di masing-masing tempat atau destinasi. Gitu. Ya. Ini juga bagus ketika nanti ada kasus bisa dilacak juga ya, kapan dia masuk, alamat di mana, semua datanya. Dengan sistem online ya, register online itu akan kita banyak database akan kita peroleh di situ. Gitu. Dari mana, kapan dia masuk, kemudian kapan dia keluar ke Raja Ampat nanti. Gitu. Jadi tadi pertanyaan, bagaimana kalau sampai Raja Ampat dia ternyata dia reaktif. Nah kalau reaktif, mohon maaf kita harus karantina dia di Raja Ampat, di ibu kota gitu, sebelum dia melanjutkan. Tinggal memilih menunggu 14 hari atau mau balik langsung gitu, karena 14 hari pun waktu yang tidak singkat untuk seorang karantina gitu ya. Yeah. Kita berharap dengan pengecekan screening di pintu masuk itu jadi salah satu alat kita untuk mengontrol pergerakan wisatawan di Raja Ampat. Ya, tapi mungkin keunggulannya Raja Ampat salah satu tempat tercantik untuk karantina ya Pak sebenarnya. Ya, walaupun karantina tapi kita akan tempatkan mereka pada tempat yang betul-betul yang ya di serambi surga lah gitu. Iya, oke. Oke, saya mau ke Cindy. Kan saya baca beberapa museum di luar negeri lah ya, Amos Reg, Guggenheim gitu, menata ulang benda-benda yang dipamerkan untuk menciptakan ya mungkin akan susah kalau untuk kasusnya lukisan Mona Lisa karena akan dikerubutin orang gitu ya. Saya nggak tahu nanti penerapannya gimana. Tapi kalau di Museum Macan melakukan hal yang sama gitu, ditata ulang supaya orang lebih berjarak. Dan apakah ini semua justru menambah pengalaman menikmati karyanya lebih enak atau malah lebih susah? Kalau dari museum, kalau saya boleh backtrack sedikit, bahwa setiap museum itu kan bahasa mengalami museumnya berbeda ya, Mas Kris ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari Guggenheim Bilbao atau Amos Rex itu adalah dari segi space galerinya sendiri sangat massive. Besar sekali.
kita tahu Guggenheim didesain oleh Frank Gehry, dan gedungnya sendiri megah dan besar dan ruangan galerinya banyak gitu ya. Kalau saya pelajari karya-karya di Guggenheim itu sebelum pandemi itu dinikmati dengan alur yang bebas. Jadi kalau sedikit background, kalau di exhibition design itu ada yang namanya suggested approach, yang orang tuh disarankan untuk berjalan melalui jalur tertentu tapi tidak dipaksa. Ada juga yang unstructured approach, di mana begitu masuk, ya udah terserah mau kemana gitu, ke kanan, ke kiri, mau muter balik lagi juga nggak apa-apa. Atau directed approach, di mana pintu masuk dan pintu keluar jelas, lalu ada alur cerita yang jelas dari awal hingga akhir. Kalau saya lihat Guggenheim Bilbao itu, atau Amos Rex dan banyak museum-museum besar lainnya, itu menerapkan sistem unstructured approach, di mana begitu masuk pengalamanmu adalah pengalaman yang kau buat sendiri, yang disusun sendiri. Yang mereka lakukan, menariknya adalah merubah, sebenarnya bukan merubah tatanan karyanya. Ada sebagian yang memang dipisah-pisah biar tidak terlalu berdempetan, tapi sebagian besar mereka merubah approach-nya dari unstructured menjadi mungkin sekarang suggested atau directed. Jadi mencegah orang untuk berpapasan, atau kalau diibaratkan mereka bola ya, memantul dengan arah yang tidak tertentu gitu. Kebetulan di Museum Macan approach-nya sudah directed selama ini karena nature dari arsitekturnya sendiri. Jadi pintu masuk dan pintu keluar itu adalah, kalau kita bayangkan, huruf U yang sangat besar. Kemudian ada alur cerita yang kita memang susun dari pameran ke pameran itu sesuai dengan bentuk galerinya gitu. Jadi dari segi itu sih kita tidak harus terlalu banyak merubah tatanan atau layoutnya ya, karena memang sudah kita beruntung karena sudah seperti itu. Tapi paling yang kita tambahkan itu justru guidance bahwa di museum sendiri begitu mengalami museum kita bisa tahu nih bahwa kita ada di jarak yang aman satu sama lain. Okay. Kalau dari segi tadi pertanyaan keduanya Mas Kris adalah pengalaman museum ya. Kalau pengalaman museum iya dan tidak. Plus poinnya adalah ketika ini diberlakukan, orang akan memelankan tempo mereka bermuseum yang tadinya penuh dengan interaksi, penuh dengan komunikasi, kemudian penuh dengan kayak diskusi. Sekarang dibuat lebih silent, volumenya dikecilkan, lalu temponya diperlambat. Orang sekarang dibuat pengalamannya lebih terisolasi antara mereka dengan karya. Tapi di minus poinnya adalah interaksinya sendiri. Apalagi di Indonesia ya, orang senang banget ngobrol, diskusi, tanya jawab sepanjang mengalami museum gitu. Jadi itu yang mungkin akan bikin perlu waktu untuk penyesuaian sih. Kalau di ruang seni anak dan Infinity Room itu kan ruang yang banyak peminatnya dan kadang susah diatur gitu. Itu seperti apa, Nak? Ruang seni anak atau CHAS yang kita sebutnya Children Art Space dan Infinity Room sebenarnya memang kebetulan begitu Mas Chris tanya, itu memang dua ruangan yang attention-nya paling tinggi nih sepanjang persiapan kita, karena paling tricky apalagi kita berhubungan dengan anak-anak dan edukasi anak-anak. Apalagi sekarang ada instalasi dari Perupa bernama Mijain, dan kebetulan ruangan anak kita itu, untuk teman-teman yang belum tahu, diisi oleh aktivitas interaktif, di mana orang tuh, anak-anak itu diperbolehkan untuk memegang kayak kuas yang besar, terus mengecat tembok, memakai jubah untuk kayak mengeksplor tempatnya, lalu belajar tentang tekstur, warna, dan lain-lain. Itu contohnya Children Art Space itu adalah pengalaman yang harus kita rubah karena demi kesehatan dan keselamatan. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang interaktif, yang melibatkan sentuhan, bergantian dengan orang lain, itu harus untuk sementara kita eliminasi dulu, kita ganti menjadi seperti instalasi yang mungkin dilihat orang, dipelajari dari jauh. Tapi di saat yang bersamaan kita juga tidak mau menghilangkan pengalamannya, Mas Chris. Jadi kita lagi cari cara nih, gimana caranya biar pengalamannya itu justru bukan hilang tapi dilanjutkan ke rumah. Entah ada hal-hal yang dari pengalaman anak itu yang bisa dibawa pulang setelah dari museum, dikerjakan nanti di rumah masing-masing ya gitu.
lebih ke arah situ sih, pengalamannya, level atau amount pengalamannya, jumlah pengalamannya kita usahakan tetap sama, tapi bentuknya yang berbeda. Gitu. Kalau Infinity Room? Infinity Room, Infinity Room nih populer ya, semua orang pengen lihat lagi gitu. Sejauh ini salah satu instalasi yang kita mau coba buka lagi, janjikan lagi ke publik. Yang sedang kita lakukan adalah simulasi-simulasi yang bertahap, mencoba kayak bersimulasi gimana sih cara ngantri, cara masuk ke area itu, sambil memperhatikan instalasi Infinity Room di negara lain dan di museum lain. Infinity Room itu banyak versinya ya, banyak spesiesnya gitu, dan ada di beberapa museum. Ada beberapa yang memutuskan untuk sementara kita tutup dulu, karena ini ruangan yang tertutup, sirkulasi udaranya belum bisa diukur berdasarkan peraturan COVID, dan mungkin itu jadi salah satu option yang harus kita ambil untuk sementara. Tapi untuk membuka itu kembali juga sesuatu yang kita lagi usahakan. Entah nantinya harus ada briefing yang lebih ketat, antrian yang diperpanjang agar jaraknya lebih jauh, lalu di dalam ada petunjuk berdiri di mana yang lebih jelas gitu ya, melimit ada jeda antara pengunjung satu dengan pengunjung yang lain. Itu sedang kita usahakan. Tapi nantinya kalau itu dites dan ternyata tidak lulus, mungkin sementara harus kita tunggu dulu dan lain-lain gitu. Oke. Jadi intinya bisa ya adaptasi. Ada kemungkinan dan adaptasi seperti itu. Oke. Saya mau ke Pak Aji. Pak Aji ini kan di tahap awal new normal dan mungkin sampai beberapa bulan ke depan atau mungkin sampai awal tahun depan, sektor pariwisata Indonesia kan bersandar pada wisatawan domestik ya. Nah, untuk para pelaku panelis di sini, konsekuensinya seperti apa sih ketika sepenuhnya bersandar pada turis domestik? Ya, saya kira kita pernah punya pengalaman ya tahun 2003 saya kira. Jadi nggak ada opsi lain selain memahami profil psikografis dan demografis wisatawan domestik saya kira. Dan menyiapkan produk dan melakukan upaya marketing yang sesuai dengan profil tersebut. Gitu. Memang bagi beberapa teman-teman usaha jasa pariwisata di beberapa daerah, ini bukan hal yang gampang karena mereka sudah terbiasa melayani segmen wisatawan asing gitu. Nah, ini menurut saya jadi penting. Tadi sekalian membalik ya bahwa mengembangkan kepariwisatan itu mestinya bukan hanya melihatnya sebagai tools of economic development, tapi melihatnya juga sebagai tools of human development gitu. Dalam konteks wisatawan domestik ini ada dua keuntungan saya kira. Yang pertama tadi keuntungan ekonomistik yang meskipun kalau pakai bahasa ekonomi pariwisata ini kan bukan dapat dari saku orang lain ya, bukan devisa, tapi sesungguhnya ada implikasi ekonomik soal pemerataan gitu dari satu daerah ke daerah yang lain. Jadi representasinya dalam hitung-hitungan pembangunan kepariwisatan itu barangkali indeks gini gitu. Tapi pada waktu yang sama kita mendorong orang untuk bisa melengkapkan kemanusiaannya dengan berwisata. Ini yang saya kira jadi penting. Jadi memang nggak ada opsi lain selain mencoba untuk memahami atau belajar lagi soal karakter psikografik, demografik wisatawan domestik. Dan menempatkan mereka itu bukan semata-mata sebagai pelarian karena tidak ada wisatawan asing, ya, tapi sebagai bagian dari komitmen kita bersama-sama untuk mengembangkan kepariwisataan yang holistik seperti diamanatkan oleh Undang-Undang 10 tahun 2009 itu. Jadi selain punya fungsi ekonomik, ya, ada economic opportunity, tapi dia juga adalah area untuk tadi melengkapkan kemanusiaan kita karena kita selain makhluk ekonomik juga adalah makhluk berwisata. Itu yang saya kira menjadi sangat-sangat penting, Mas. Pak, kalau bicara landscape industri ketika bersandar pada wisatawan domestik sepenuhnya ya setidaknya untuk beberapa bulan ke depan, segmen luxury travel akan terpukul atau diuntungkan? Saya ngeliatnya gini, ketika orang mau naik pesawat kelas bisnis menjanjikan physical distancing lebih besar. Gitu. Saya mencuriga minatnya akan lebih tinggi. Ketika menginap di penginapan, villa menjanjikan social distancing yang lebih besar. Jadi saya melihat jangan-jangan luxury travel malah diuntungkan. Atau malah karena banyak orang lagi nggak punya uang, budget terbatas,
luxury travel yang akan paling terpukul. Bapak melihatnya seperti itu? Ya, jadi jangan lupa juga di segmen domestic turis itu ada high class domestic turis loh, Mas. Yang selama ini mungkin melakukan perjalanannya ke luar negeri gitu. Nah, karena pembatasan-pembatasan karena COVID ini kan mereka tetap saja butuh kegiatan berwisata. Jadi selama 2,5 bulan ini kan recreation opportunity spectrum yang mereka hadapi itu kan sempit sekali. Dan itu ya di rumah aja, jadi dari halaman belakang ke halaman depan, dari ruang tamu ke ruang belakang itu aja. Jadi recreation opportunity spectrumnya itu sangat-sangat sempit. Nah, kelompok-kelompok ini yang saya membayangkan itu bisa mengonsumsi dalam tanda kutip itu ya high end product, itu tentu saja high end product yang sudah mengakomodasi prinsip-prinsip physical distancing dan sebagainya. Dan kemudian di luar itu, atau kemudian ini soal-soal CHS ya, prinsip-prinsip SOP penerapan CHS. Tapi di luar itu saya kira tetap saja ada soal-soal kualitas produk, kemudian kualitas layanan, tentu di luar harga. Ini yang saya kira menjadi sangat-sangat penting. Artinya kalau kita bicara tentang kualitas dari produk, itu sekarang bukan hanya soal harga dan mungkin potensial experiences ya yang dijanjikan oleh satu produk, tapi juga soal seberapa dia mengakomodasi prinsip-prinsip pemberlakuan protokol kesehatan yang itu sudah menjadi bagian dari awareness wisatawan kita, terutama high end turis itu akan sangat-sangat aware soal ini. Oke, jadi intinya sebenarnya ada justru muncul segmen baru yang bisa diserap pasar domestik ya, karena misalnya orang yang tadinya liburan ke Paris mungkin akan lebih susah, dia akan memilih di Indonesia ya. Ya, saya menduganya seperti itu. Jadi saya kira soalnya adalah apakah kita kemudian sebagai produser ya, itu bisa menyesuaikan produk-produk kita yang setidaknya tadi memenuhi 3 hal. Jadi yang pertama itu soal memasukkan dimensi-dimensi protokol CHS dalam produknya, embedded itu pasti nggak bisa enggak. Kemudian yang kedua soal kualitas produk dan layanan. Kemudian yang berikutnya soal harga. Itu yang saya kira menjadi penting untuk kita hitung. Oke, ini saya akan kembali mengambil pertanyaan karena waktu kita sudah semakin tipis. Ada pertanyaan dari Saifullah untuk Mas Bayu. Harley Bayu. Ini pertanyaannya, kapan protokol pendakian new normal diterapkan dan disosialisasikan? Ini dia warga Bogor. Karena dia lihat di daerah Bogor sudah banyak yang camping. Ya. Ini benar, udah banyak yang camping. Kemarin yang heboh itu yang Alas Bendawasa itu tiba-tiba ada camping hampir 1.000 orang kali, rapat-rapat banget. Itu meledak, itu ngeri banget. Saya jadi malah lihatnya takut sendiri sih malah. Oke. Jadi itu ngeri, tapi langsung ditutup sih. Itu yang dikelola, yang ngelola memang masyarakat. Gitu. Yang untuk sosialisasi akan segera disosialisasikan dan jelas nanti pihak yang istilahnya yang bertanggung jawab kalau dalam minal ini kan kalau untuk kawasan-kawasan di kalau di Bogor kan ada Taman Wisata Gunung Halim Salak ya, atau dekat lagi ada Taman Wisata Gunung Rango yang masuk Sukabumi, Puncak segala kan, itu juga ada, nanti akan disosialisasi dari masing-masing itu juga akan disosialisasikan kapan nanti akan ada informasinya. Tapi untuk masuk ke sini ini dulu kali Chris, ada salah satunya nanti yang jelas. Untuk pendakian itu tidak akan ada lagi pendakian massal kayak ratusan orang rame-rame. Jadi hanya dibatasi hanya 3 sampai 5 orang. Hanya satu kelompok kecil dan disarankan hanya satu keluarga atau satu wilayah. Misalnya dari Cibinong saja, dari Bandung saja, kadang satu tempat, daki dari Semarang maupun dari Bandung satu tempat. Karena kalau ada apa-apa tracing-nya susah gitu. Yang tadi juga sama, yang disarankan adalah pendakiannya adalah lokasi gunung yang terdekat dari tempat tinggal kita. Salah satunya itu sarannya. Jadi nggak ada lagi jauh-jauh karena meminimalis itu. Jadi banyak hal-hal yang disiapkan itu. Untuk satu lagi juga masalah ini. Nanti ada terdaftar wajib. Kalau kita menyarankan sih memang wajib bawa PCR. Menyarankan wajib. Karena jadi begitu dia mau berangkat itu harus ada surat itu, surat bebas COVID salah satunya kita sarankan.
juga dia harus menginformasikan riwayat perjalanannya, penyakitnya apa, harus jujur nanti ada semacam form risk mapping tentang kondisinya. Jadi lokasi dari mana. Jadi itu untuk preventif kalau nanti ada apa-apa. Jadi itu nanti pengelola. Kalau pendakinya sendiri harus lapor itu. Nah dari kaki sampai kepala si pendaki wajib melengkapi perlengkapan pendakiannya, nggak boleh sewa untuk saat ini, nggak boleh rental lagi. Kalau belum punya nggak boleh mendaki. Sementara kalau belum punya pribadi. Karena untuk pelatihan sewa atau rental, kita nggak bisa menjamin, kecuali yang punya penyewaan atau rental itu bisa menjamin kebersihannya. Tapi kita sarankan lebih baik tidak. Lebih baik beli sekarang aja kalau sambil menunggu dibuka, masih kurang, lengkapin yang kurang. Itu kita saran-saran. Oke. Ini untuk Pak Yusdi, ada pertanyaan dari Kurnia Fahmi. Intervensi atau insentif kebijakan apa yang diambil Pemda Raja Ampat terkait wisata new normal? Kenyataannya, wisata jasa akomodasi berbasis masyarakat seperti homestay merupakan kelompok dengan tingkat kerentanan paling tinggi. Ada dukungan khusus gitu Pak untuk kelompok misalnya pemilik homestay di Raja Ampat? Gitu? Ya, baik. Memang ini di Raja Ampat kami punya 240 homestay ya, yang milik semua dikelola lokal gitu. Rata-rata dari berbagai macam diskusi kita dengan mereka, ya mereka mengeluh karena tamu tidak ada, udah 3 bulan, kemudian pendapatan tidak ada, kemudian mereka harus dibebani dengan harus menyiapkan termogan dan macam-macam gitu. Nah, saya pikir ini menjadi concern pemerintah ya. Kita akan membantu teman-teman kita untuk survive, untuk bisa menerima tamu gitu ya. Tentunya yang standar yang bisa kita bantu, seperti misalnya pengecekan suhu, face shield bagi teman-teman semua supaya paling tidak mereka siap untuk menerima tamu kalau memang tamu sudah mulai masuk ke Raja Ampat. Okay. Saya kira itu. Kemudian juga kita ada pelatihan buat masyarakat ya, buat teman-teman. Ada pelatihan buat teman-teman pengelola homestay, pelatihan buat teman-teman guide, bagaimana sih kita menghadapi new normal di Raja Ampat. Pak, kalau ini pertanyaan orang yang baru sekali ke Raja Ampat ya, kan ya. Resort dan pemandu nih tempat wisata tersebar di banyak pulau gitu ya. Itu strateginya seperti apa? Misal untuk pelatihan gitu online atau ada kunjungan juga dari dinas ke pulau-pulau itu untuk ngecek gitu? Ya pasti kombinasi ya. Kalau sekarang kan kita dilarang untuk berkumpul-kumpul gitu. Makanya kita pelatihannya pun kita lagi rancang nih. Minggu depan kita ada pelatihan secara online juga, virtual buat teman-teman. Okay. Jadi kepada pengelola homestay, kemudian kepada ibu-ibu yang kuliner, kemudian untuk teman-teman guide selam gitu kan. Kita ada semuanya, kita ada 4 pelatihan yang lagi kita rancang sekarang dengan konsep virtual. Jadi sedini mungkin kita menghindari ada kontak kita dengan mereka gitu. Kemudian yang kedua juga akan ada visit ya ke beberapa tempat yang memang kita anggap itu udah siap dan kita harus tinjau langsung ke lapangan. Gitu. Betul-betul mereka udah menerapkan protokol kesehatan dan memahami betul apa itu adaptasi kebiasaan baru, kemudian ya, harus dibudayakan gitu supaya mereka lebih, karena prinsipnya sebenarnya kalau kita bicara kebiasaan baru ini nggak ada yang susah sebenarnya. Kalau kita mau disiplin, semuanya gampang sebenarnya. Kalau kita mau disiplin gitu ya. Jadi kuncinya disiplin diri, kemudian disiplin kolektif gitu. Saling mengingatkan pada orang lain. Jadi kalau kita lihat banyak konsep tentang kebiasaan baru, saya pikir kalau kita mau sabar, mau betul-betul memahami itu, semuanya mudah. Tidak ada yang susah sebenarnya kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pak, ini kan kalau saya pelajari ya liveaboard di Raja Ampat, itu orang kadang pesan setahun sebelumnya gitu. Ya. Beberapa sangat mahal sampai harus nabung gitu misalnya. Beberapa cruise ship gitu liveaboard bisa di atas $2.000 gitu satu orang biayanya. Nah, Oktober memang mulainya musim diving di sana, mungkin sampai Februari atau Maret tahun depan. Ya. Kalau keputusan pasti dibukanya itu kapan sih Pak? Musim diving di sana? Timeline dulu kita buat lokal ya. Tapi sekali lagi karena LOB bisnisnya 95% asing ya. Okay. Nah ini kita belum tahu nih bagaimana kebijakan pusat untuk membuka international flight. Gitu. Jadi memang semua serba ketidakpastian. Tapi ada beberapa juga yang memberikan informasi bahwa tetap akan jalan. Tapi juga banyak yang memberikan, Pak, ini turis lagi wait and see nih. Bagaimana kondisi pandemi global ini kan. Jadi ini bukan soal Indonesia tapi global gitu. Yeah. Bisa jadi ya mereka lebih safe jangan dulu tahun ini, tahun depan baru kita mulai.
Okay. Nah, saya udah sering menyampaikan buat teman-teman operator wisata, ayo dong tadi seperti apa yang Pak Haji sampaikan. Domestik juga punya yang high class domestik gitu loh. Nah, kenapa orang-orang nggak disasar gitu ya? Jadi mulai sekarang pun mulai menyasar bagaimana domestik bisa berkontribusi untuk ke Raja Ampat gitu ya. Karena orang-orang ke luar negeri kita banyak juga orang-orang Indonesia gitu. Nah, orang-orang ini bisa kita gandeng masuk ke Raja Ampat gitu. Dan saya pikir ini tergantung dari kreativitas teman-teman mau adaptasi dengan kondisi baru tidak gitu. Karena memang sekarang kondisinya lagi tidak normal gitu. Jadi kita tidak bisa mengikuti kondisi sebelumnya gitu. Jadi harus ada adaptasi dari teman-teman industri untuk memasuki tahapan yang nggak normal seperti ini gitu. Jadi dalam kondisi nggak normal tidak bisa kita masih ngotot menggunakan normal gitu. Ini harus sadar semua teman-teman. Sebenarnya new normal nih abnormal ya Pak sebenarnya? Tidak juga. Dulu waktu kejadian bom, misalnya pemboman di Amerika kan, kita masuk bandara agak bebas-bebas. Setelah kejadian itu harus beberapa kali pemeriksaan sampai buka laptop, buka sabun dan sebagainya. Jadi tahap awal kita repot, tapi lama-lama jadi biasa gitu kan. Saya pikir ini hal yang kalau kita mau lebih mudah sebenarnya. Oke. Pak Aji ada pertanyaan dari Widya Rini. Ya. Dia bilang trust is the new currency. Bagaimana meyakinkan wisatawan tanpa regulasi berbelit untuk mengunjungi sebuah destinasi? Apakah protokol CHS tadi dirasa cukup atau perlu sertifikasi dengan subsidi pemerintah? Ini sertifikasi sebenarnya diterapkan banyak hotel, jadi beberapa hotel kerjasama dengan agensi atau lembaga medis khusus wabah gitu. Jadi mereka protokol kesehatannya seperti di audit gitu. Jadi dapat label ini udah lolos audit, sudah sesuai standar gitu. Nah, di Indonesia apakah perlu sertifikasi seperti ini? Ya, saya kira memang betul ya. Trust itu kunci yang luar biasa ya. Karena apa? Karena calon wisatawan itu kan belum melihat apa produk wisata yang akan dikonsumsinya. Beda dengan misalnya kita beli mobil gitu ya. Mobilnya itu datang ke tempat kita. Tapi dalam konteks pariwisata, itu wisatawan tidak akan pernah tahu soal produk yang akan dikonsumsinya sampai ketika dia datang di site-nya gitu. Nah, dalam konteks itu saya kira memang keterlibatan pihak ketiga itu bisa juga menjadi satu solusi untuk membangun trust. Jadi lewat misalnya proses standar sertifikasi misalnya. Saya kira itu satu hal yang bisa kita lakukan. Jadi ini terbuka kesempatan sesungguhnya ada new business opportunity kira-kira ya. Mereka yang bisa menjamin bahwa produk-produk yang dihasilkan itu bisa dipercaya, itu akan lebih punya kemungkinan untuk bisa memenangkan persaingan gitu. Tapi saya kira sekali lagi karena karakter produk pariwisata itu in situ, maka barangkali perlu dipertimbangkan masuknya pihak ketiga yang trusted dalam konteks sertifikasi tadi. Kalau tidak salah di kita itu sudah muncul selain yang sifatnya tadi barangkali sangat spontan, tapi Indonesia Sustainable Tourism Council itu sudah mencoba masuk ke area itu. Jadi CHS yang sedang dikembangkan itu nanti akan menjadi bagian dari Indonesia Sustainable Tourism Council yang akan menjadi semacam lembaga yang punya hak secara konstitusional karena sudah memperoleh mandat dari Badan Sertifikasi Nasional BNSP gitu untuk menjadi badan sertifikasi termasuk di dalamnya yang berhubungan dengan CHS merespon COVID ini. Oke. Ini waktu kita sudah habis, pertanyaannya masih banyak. Nanti saya compile, akan saya kirim ke tiap panelis. Mungkin bisa jadi feedback juga untuk lihat sebenarnya pertanyaan dari publik itu apa saja, kebutuhan mereka apa saja, atau kritik dan sarannya seperti apa. Ini karena waktunya sudah habis, saya mengucapkan terima kasih kepada para panelis semuanya. Mas Harli, Cindy, Pak Yusdi, Pak Yohan, Pak Aji, Bu Tasya, terima kasih semuanya sudah bersedia hadir hari ini. Semoga diskusinya bermanfaat.
Mungkin sambil saya ucapin kata penutup, kalau yang mau ambil screen capture, silakan sekarang videonya dinyalain. Ya, nih kalian. Ya, kita semua pasti berharap pariwisatanya bisa segera pulih, pukulan ekonominya bisa segera reda, jumlah kasus bisa turun gitu, orang bisa liburan lagi. Terima kasih juga kepada para audiens yang sudah hadir hari ini. Sampai bertemu di Bicara Wisata episode berikutnya. Selamat sore, terima kasih semuanya.